Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya sudah koreksi tugas yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu semuanya. Dari koreksian saya, Bapak Ibu menandakan memahami materi apa yang disampaikan. Perkara Bapak Ibu browsing di internet, jawabannya segala macam nggak apa. Yang penting output yang saya harapkan adalah ketika Bapak Ibu menyelesaikan tugas, Bapak Ibu bisa memahami maksud dan tujuan dari teori yang disampaikan. Syukur-syukur Bapak Ibu ketika menjawab soal kemarin, nggak perlu buka buku lagi gitu tuh. Karena memang itu adalah pemahaman dasar ya, pemahaman dasar yang selama ini Bapak Ibu sebenarnya praktekkan secara langsung. Yang belum, yang Muslim kalau mau sholat Isya, monggo dipersilahkan. Kalau yang sedang di jalan, monggo hati-hati di jalan. Kita mulai saja kuliah hari ini dan kita berdoa ya seperti biasa. Monggo kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan proses belajar mengajar ini kita mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang desain antarmuka atau disebut juga interface. Desain antarmuka itu atau interface design atau ada yang menyebut juga user interface design, rekayasa antarmuka pengguna, itu adalah sebuah desain yang kita gunakan ketika kita membuat sebuah aplikasi ya. Aplikasinya bebas, bisa bisa dalam bentuk web atau mobile, itu adalah yang disebut desain antarmuka. Biasanya teman-teman yang memang senang desain menggunakan Photoshop atau sekarang lebih banyak ya aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat sebuah desain interaktif seperti Canva segala macam itu lebih mudah ya. Tapi kalau dulu mungkin kalau kita kita sama-sama tahu gitu kan, Bapak Ibu dulu tuh memang desain-desain itu dibuat secara manual. Dulu tuh cuma dengan Photoshop itu dipotong-potong gitu kecil-kecil sehingga nanti ketika di HTML itu baru disesuaikan ya ukurannya segala macam. Itu yang dimaksud dengan antarmuka atau desain. Desain antarmuka adalah suatu tampilan di perangkat komputer atau dia ditaruh di cloud segala macam di server yang bisa tampil ketika kita mau melakukan interaksi dengan sebuah aplikasi dalam bentuk mobile atau dalam bentuk web ya. Apa sih tujuan desain antarmuka itu? Tujuan desain antarmuka buat pengguna itu untuk membuat interaksi pengguna sesederhana mungkin dan seefisien mungkin supaya mencapai tujuan dan harapan dari si pengguna tersebut atau yang disebut dengan user centered design. Jadi tujuannya itu memudahkan kita sebagai pengguna. Contoh kita menggunakan aplikasi Tokopedia.
Sehingga Tokopedia itu didesain sedemikian mungkin, dibuat sedemikian mungkin sehingga memudahkan kita ketika kita akan melakukan interaksi proses pembelian di dalam atau jual beli atau kita sebagai penjual atau sebagai pembeli ketika kita melakukan pembelian suatu produk. Didesain semenarik mungkin produknya, ditampilkan semenarik mungkin fitur-fiturnya. Itu adalah tujuan desain antarmuka. Kalau dari tampilannya aja kurang menarik gitu tuh, kita mungkin males gitu lihatnya ya. Kan banyak sekali aplikasi-aplikasi e-commerce yang dulu mendominasi akhirnya kalah bersaing karena tidak update secara salah satunya adalah desain. Orang itu awal itu biasanya ketika menyukai sesuatu itu dalam konteks desainnya, biasanya dia akan melihat sebuah desain tampilannya dulu. Desain tampilannya seperti apa? Yang dinilai itu desain tampilannya. Selanjutnya adalah prosesnya. Dan seterusnya adalah fitur-fitur yang ditawarkan. Eh, Sama halnya dengan desain-desain web juga sama ya, desain web informasi atau web base. Biasanya yang pertama eh, kita nilai itu secara sugesti itu biasanya tampilannya. Contoh kayak desain informasi biasanya yang kurang menarik itu desain-desain pemerintahan ya, desain-desain web pemerintahan gitu. Ketika kita melihat aja udah kurang tertarik gitu, bagaimana kita mau mencari informasi gitu. Makanya desain-desain web eh, yang menarik itu, yang pertama adalah web yang menarik itu salah satunya adalah tampilan yang menarik. Ada 4 tahapan atau cara ketika kita membuat user center design. Yang pertama, contoh kita adalah seorang pembuat desain. Yang pertama kita adalah menganalisa dari eh, si pemilik ketika meminta bantuan seorang programmer dibuatkan sebuah tampilan desain interface atau desain antarmuka sebuah tampilan eh, web gitu ya. Yang pertama adalah kita tahu dulu informasi sebuah website apa yang diinginkan dari si user atau dari si orang yang meminta kita untuk membuatkan aplikasi atau web tersebut. Yang kedua, setelah kita mendapatkan data-data terkait apa sih yang diinginkan dari si eh, pemohon ini atau si user ini, baru kita membuat desain tampilan ya, sesuai dengan data-data yang diberikan kepada kita. Setelah itu, kita lempar lagi, kita evaluasi lagi. Apakah desain tampilan yang kita buat itu sudah sesuai dengan harapan si user? Kalau seandainya belum sesuai, ya kita evaluasi lagi. Kita evaluasi lagi, si user untuk melakukan review. Jika sudah selesai, sudah dievaluasi, baik oleh kita seorang desain, desain interface, ataupun si user, selanjutnya adalah tahap implementasi atau tahap pembuatan dari desain interface tersebut. Biasanya ini membutuhkan 2 orang ya, minimal 2 orang ya, kalau seandainya memang benar-benar teman-teman konsen di sebuah pembuatan aplikasi. Yang khusus UI dan khusus UX. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau kita memang mau konsen di dalam pembuatan aplikasi, pembagian job desk itu tentu akan mempermudah kita ketika kita memiliki klien-klien yang memang secara grade-nya sudah tinggi ya. Bisa saja mungkin teman-teman programming atau teman-teman desain untuk sekedar membuat
aplikasi website ya sekarang kan sudah gampang banget ya, sudah banyak kita dimudahkan oleh fitur-fitur ya. Mungkin cukup orang satu juga bisa kalau tingkat kerumitannya dari si user itu, dari semua pemohon itu tidak terlalu rumit. Tapi biasanya untuk membuat sebuah aplikasi yang bagus itu dibutuhkan dua orang ya, UI dan UX-nya, front end dan back end. Dasar di sini ada dasar desain antarmuka. Yang pertama adalah merefleksikan model mental user. Jadi yang dimaksud merefleksikan mental user ini kombinasi pengalaman dunia real. Dunia real itu maksudnya pengalaman-pengalaman dari si desainer tersebut. Tentu selama dia membuat sebuah desain tampilan, dia juga di samping dia dari pengalaman pribadi nge-review atau melihat tampilan-tampilan di aplikasi-aplikasi lain, tentu dia punya style sendiri ya. Biasanya akan melekat ke seorang desain. Dia punya style sendiri, tampilan sendiri ketika mau mengaplikasikan sebuah tampilan desain yang menarik. Dia punya apa ya, karakter sendiri, sama seperti pelukis. Antara pelukis yang satu dengan yang lainnya kan tentu beda ya, karena secara sugesti dia akan menonjolkan dari karakter desainnya sendiri. Yang kedua adalah explicit dan implied dari action. Eksplisit ini adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi sebuah objek. Sedangkan implied action itu kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi sebuah objek. Ini adalah manipulasi objek bisa dalam bentuk 3D mungkin atau bentuk tampilan seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah direct manipulasi untuk mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan aksi. Setelah biasanya mouse over atau eh, setelah kita klik. Yang selanjutnya ada user control, mengizinkan user untuk mengontrol atau menginisiasi sebuah aksi. Jadi diberikan keleluasaan kepada user ketika berselancar di web yang kita buat atau di aplikasi yang kita buat. Tidak perlu dipandu step by step. Feedback dan komunikasi selalu memberitahukan user apa yang terjadi ya, di suatu aksi. Jadi ini contohnya adalah kalau seandainya kita melakukan proses klik menu atau ingin melihat tampilan menu, kita diinformasikan. Atau bahkan ketika terjadi error ya, ketika terjadi error, kita diinformasikan oleh sistem bahwa aplikasi tersebut sedang dalam maintenance dan selanjutnya ya, supaya si pengguna tidak bingung ketika mengklik suatu perintah kok kosong gitu. Apa ini internetnya lemot atau memang eh, apa terjadi error atau sebagainya gitu. Baiknya adalah kita memberikan informasi, feedback dan komunikasi. Kita bisa back ke tampilan menu sebelumnya atau kita memberikan aksi komunikasi apa nih? Maintenance kah atau yang lainnya ya? Itu dasar dari desain antarmuka supaya si pengguna ngerasa nyaman jika memang menggunakan aplikasi atau web yang kita buat. Selanjutnya ada prinsip desain antarmuka. Di dalam prinsip desain antarmuka ini, menurut Deborah J. Matthew, itu ada sekitar 17 prinsip umum desain antarmuka. Yang pertama adalah kompatibilitas dari pengguna, user compatibility. User compatibility ini yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user. Karena seperti yang saya sampaikan tadi,
kebutuhan user kan tentu berbeda-beda ya. Kebutuhan user itu berbeda-beda, contohnya sama-sama website gitu. Website jual beli atau website sebuah informasi dari produk, padahal mungkin bisa jadi produknya adalah hampir mirip-mirip. Biasanya harapan atau tampilan website yang diinginkan adalah tentu sesuai keinginan-keinginan dari si user pemesan. Misalnya jika aplikasi diperuntukkan untuk anak-anak mungkin, maka penggunaannya atau tampilannya itu disesuaikan dengan eh, pesan anak-anak supaya lebih menarik ya. Sebenarnya tujuannya adalah supaya orang tersebut atau pengguna tersebut lebih tertarik. Tentu bukan cuma kaitannya dengan umur, kaitannya dengan produk, kaitannya dengan cakupan jual beli segala macam, tentu secara desain atau secara implementasi desainnya itu kan tentu berbeda-beda, tergantung dari kita membaca dari data-data yang diberikan oleh si user ketika ingin membuat suatu tampilan desain tertentu. Yang kedua ada produk kompatibel. Produk kompatibel ini produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, memiliki tampilan serupa, baik user yang awam maupun yang ahli ini eh, tidak ada bedanya. Maksudnya secara penggunaan mereka nyaman ya, bisa digunakan secara nyaman. Tidak kesulitan, mau awam, mau dia paham tentang coding segala macam, dia merasa nyaman ketika menggunakan aplikasi atau web yang kita buat. Yang selanjutnya ada task compatibility. Fungsional dari task ini harus sesuai dengan tampilannya. Maksudnya adalah, contoh di sini adalah untuk pilihan report. Orang akan langsung mengartikan ketika ditampilkan sebuah laporan. Yang selanjutnya ada workflow compatible. Aplikasi bisa di dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan dengan pertimbangan supaya tidak terlalu overload ya, tidak terlalu banyak. Jadi biasanya aplikasi itu dibuat suatu tampilan atau kayak sebuah portal supaya memang tidak terlalu banyak ngebuka ya, tidak terlalu banyak membuka. Jadi tinggal diarahkan saja kalau seandainya kita mau mau masuk ke aplikasi tertentu, cukup aplikasi tertentu, jadi kita tidak perlu membuka aplikasi lainnya secara bersama. Itu biasanya dibuat sedemikian rupa oleh seorang programmer sehingga si user tinggal memilih aplikasi-aplikasi apa saja atau aplikasi apa yang dia butuhkan. Biasanya ini portal kayak gini ada di portal PTSP, ada di portal kementerian atau di kampus-kampus juga sudah banyak ya. Kita mau mau login ke bagian akademik, keuangan atau bahkan di perpus ya. Di kita itu sedang diproses dibuat ya. Yang selanjutnya ada konsistensi. Desain itu tentu konsisten itu perlu supaya tidak membingungkan si kita sebagai pengguna. Contohnya kalau di sini adalah jika kita menggunakan istilah menu save ketika kita membuat sebuah aplikasi, maka save ini jangan dirubah dengan tombol menu yang lainnya atau kita ganti menjadi simpan atau kita ganti menjadi apa ya? Ya, ya simpan ya.
bahasa Indonesianya save kan ya simpan ya. Konsistensi yang selanjutnya, konsistensi itu seperti ini kalau yang ditampilkan di dalam Microsoft ya. Produk dari Microsoft itu yang atas ini adalah tampilan dari Microsoft Word, yang kedua adalah Microsoft Excel, yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Walaupun di menu-menu selanjutnya adalah mereka secara kegunaan berbeda, akan tetapi di dalam tampilannya secara garis besar itu tampilannya kurang lebih sama. Peletakan menu home, meletakkan tombol dari logo Microsoft itu sendiri, save, back, undo, print, segala macam itu sama. Selanjutnya ya sesuai dengan kebutuhan atau kegunaan dari aplikasi tersebut. Ini yang dimaksud dari konsistensi. Sama halnya dengan teman-teman ketika ingin membuat sebuah aplikasi ya. Ketika kita mengarahkan ke menu selanjutnya, ya diharapkan konsistensi itu tetap ada supaya memang si pengguna secara garis besar tidak bingung kapan harus melakukan aksi di aplikasi tersebut ya. Yang selanjutnya adalah familiar atau memang sudah biasa, mudah mudah dimengerti si aplikasi tersebut. Ketika kita hanya melihat tampilannya aja mudah dimengerti. Contohnya adalah penggunaan icon-icon yang ada di aplikasi. Seperti tadi, ya, kayak tombol atau icon print adalah ya untuk mengeprint ya, icon-icon seperti ini. Gambar kotak ini memang sudah lama, ini biasanya simbol disket. Pada zaman dahulu kala, di waktu saya muda, ini namanya eh, atau eh, gambar yang mewakili sebuah disket. Bentuknya seperti ini, kotak seperti ini, biasanya warnanya hitam. Sekarang ternyata simbol ini masih digunakan. Ini adalah icon dari save, dan ini adalah icon dari cetak ya atau print. Jadi mudah dipahami bagi pengguna ketika memang mau melakukan aksi di dalam aplikasi yang kita buat. Yang selanjutnya adalah simplicity atau sederhana. Aplikasi harus meringkas segala sesuatu yang ada menjadi lebih sederhana atau sekaligus bermakna. Ini contohnya adalah salah satunya adalah logo IBM itu sendiri, dan simple, nggak perlu muter-muter gitu tuh logo atau logo-logo lainnya ya. Diharapkan adalah ketika aplikasi itu simple, itu tuh kita tidak repotan untuk menerjemahkan makna dari desain yang kita buat. Selanjutnya, yang kedelapan ada direct manipulasi. Penyajian langsung aktivitas kepada pengguna atau kepada user, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna berinteraksi langsung pada layar komputer. Contoh di sini adalah ketika kita menggunakan kombinasi di dalam keyboard, Ctrl plus B itu adalah huruf tebal. Itu kan sesuatu yang memang kalau kita terbiasa menggunakan keyboard ya, Ctrl itu mungkin ya miring gitu. Ctrl U mungkin garis segala macam, Ctrl Z undo. Nah, eh, hal-hal seperti ini juga akan memudahkan ketika kita eh, melakukan proses direct manipulasi dari eh, desain tersebut ya, memudahkan ketika pengguna tidak bingung lagi karena secara penggunaan itu sama seperti
kita menggunakan keseringan kita menggunakan perintah-perintah di keyboard atau yang biasa kita gunakan. Jangan sampai kita menggunakan kontrol G atau kontrol T, perintahnya itu tebal. Jadi nanti membingungkan ya. Karena ini udah lumrah atau bahkan bisa dibilang udah standar dari kebanyakan aplikasi. Itu biasanya kontrol B itu untuk mencetak huruf tebal. Seperti di Photoshop juga sama demikian. Yang selanjutnya kontrol. Seperti di awal, kita memberikan kontrol penuh kepada user. Tipikal user biasanya tidak mau terlalu banyak aturan. Tidak mau terlalu banyak aturan tuh ketika kayak kita buat apa ya? Kayak buat email sekarang tuh, kayak buat email. Kadang kita udah ngerti gitu tuh, kalau buat email tuh kalau kita diminta untuk baca next, selanjutnya, 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 itu kan kadang males ya. Kita sudah paham terkait itu, sudah biasa terkait itu, makanya kita itu lebih memilih tidak ada tampilan yang mengarahkan kita untuk step by step-nya dipandu oleh sebuah aplikasi atau tampilan desain itu sendiri ya. Karena memang bisa dibilang jarang sekali orang membaca aturan-aturan yang memang ketentuan-ketentuan yang ada di sebuah aplikasi tersebut. Biasanya langsung klik next aja gitu. Makanya berikan keleluasaan pada user ketika memang nanti dia membutuhkan informasi-informasi tersebut, disediakan aja nanti menu help supaya dia bisa di kemudian hari ketika terjadi kendala dia bisa mencarinya di tombol help ya. Tidak perlu diarahkan klik next sampai selesai membaca ketentuan-ketentuan yang memang eh, mungkin bisa jadi hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi yang dibuat ya. Yang selanjutnya ada WYSIWYG atau what you see, I what you get. I what you get. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu terima, atau apa yang kamu dapatkan. Adanya koresponden satu ke satu antara informasi di layar dengan informasi di print out gitu atau print biasa atau di layar isi sama dengan apa yang kita tampilkan ketika kita mencoba mencetak di kertas. Nggak mungkin dong kita tampilan di layar monitornya A ketika dicetak B itu nggak mungkin ya. Jadi apa yang kita lihat begitu juga nanti apa yang kita dapatkan dari tampilan yang kita buat tersebut. Buatlah tampilan mirip seperti kehidupan nyata user dan pastikan fungsionalitas yang ada berjalan sesuai tujuan. Seperti tadi, ketika kita mengetik huruf A, ya keluarannya juga sudah pasti A. Sebentar.
Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya ada fleksibilitas atau alat yang dapat digunakan user dan jangan hanya terpaku pada keyboard, Kak. Maksudnya adalah bisa menggunakan joystick dan sebagainya ya. Yang ke-12, responsif. Tampilan yang dibuat harus ada responnya. Misalnya ada ketika kita menunggu, ada ditampilkan sudah berapa persen dari aplikasi yang kita buka, atau ini biasanya ada di ketika kita nge-save dengan file yang begitu besar ya, kayak di Photoshop segala macam atau di Corel. Dulu biasanya ketika kita nge-save itu ada proses berapa persen eh, proses yang kita kita save, file yang kita save ya, atau copy paste ya, atau bahkan kita ketika kita ngerender sebuah desain atau movie, atau kita buat film pendek gitu tuh, atau tampilan multimedia gitu tuh, biasanya dia akan menampilkan sebuah informasi sudah berapa persen proses berjalan ya. Atau bahkan di game-game juga, tampilan di game itu biasanya menampilkan persentase berapa persen game itu sedang berjalan ya. Supaya si pengguna memang tahu bahwa aplikasi tersebut sedang berjalan. Yang selanjutnya ada invisible technology. User tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan. Tentu saja ya, mungkin bagi si pengguna kalau seandainya dia harus tahu algoritma wajib mengetahui gitu kan. Mungkin banyak orang yang malas ketika menggunakan sebuah aplikasi. Contohnya, untuk mengurutkan pengguna tidak perlu mengetahui algoritma yang digunakan oleh programmer ya. Cukup si pengguna adalah dapat menggunakan aplikasi yang dibuat oleh seorang programmer senyaman mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Yang selanjutnya handal. Handal ini maksudnya adalah dapat mengakomodir kesalahan. Jangan sampai aplikasi yang kita buat kebanyakan errornya, kebanyakan not respondingnya, apalagi sampai dia stuck ya, tidak bisa berjalan sama sekali. Biasanya itu pengguna akan langsung menginstall aplikasi yang kita buat. Misalnya pengguna salah menginputkan format email dapat diatasi dengan feedback. Ini salah satunya. Jadi ketika kita lagi copy paste, biasanya kalau filenya terlalu berat tuh ya, atau filenya rusak tuh ya, file yang kita copy tidak berjalan. Jadi kadang kita paksa dengan close atau kita paksa dengan Ctrl Alt del ya. Yang selanjutnya di desain interface ini ada proteksi. Proteksi ini melindungi user dari kesalahan umum yang dilakukan, misalnya dengan memberikan jadi baik dalam bentuk tanda panah kiri atau kanan, tuh, ataupun dengan tulisan yang dapat digunakan user ketika untuk memperbaiki atau ingin mencari informasi sebelumnya ya. Disediakan fitur back atau undo atau next ya. Yang selanjutnya ease of learning, aplikasi mudah dipelajari bagi orang awam sekalipun. Hal ini memberikan motivasi kepada user untuk menggunakan.
seperti halnya desain, mungkin desain simpelnya mendesain Android lah. Orang awam sekalipun akan dengan mudah menggunakan handphone Android gitu. Atau bahkan sebuah tampilan dari website ya, sebuah tampilan dari website. Kalau sekarang kan gampang banget ya, karena memang kita juga sudah banyak melihat aplikasi-aplikasi sejenis. Ketika kita melihat website itu ya, website mudah digunakan ya. Atau aplikasi-aplikasi lainnya mobile ya. Sekarang kita sudah sangat familiar sekali ketika kita diberikan tampilan-tampilan dari aplikasi mobile atau yang lain. Yang selanjutnya, Rest of Us membuat sistem mudah digunakan untuk semua kategori pengguna, baik muda, tua, awam, ahli, laki-laki, perempuan, semuanya mudah digunakan. Karena memang aplikasi tersebut secara desain atau secara penggunaan, secara alur sistem sangat mudah sekali digunakan. Kalau dulu mungkin kita nyaman menggunakan ketika mau contohnya di YouTube segala macam nonton atau di IG ya, Instagram. Sekarang ada TikTok yang lebih mudah digunakan, lebih nyaman digunakan, desainnya simple gitu. Orang juga menggunakannya gampang, tinggal scroll-scroll aja gitu. Sehingga itu orang awam sekalipun atau apalagi ahli ya dapat menggunakan secara gampang ya. Mungkin bisa jadi ke depan ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa menggantikan TikTok ya. Bukan nggak mungkin ya, karena dulu juga sama halnya seperti eh, oh, Facebook ya. Awal mulanya kan adalah ada aplikasi serupa, Friendster. Seiring berjalannya waktu, Friendster kalah saing dengan Facebook gitu ya. Facebook juga walaupun dia terus berkembang, ternyata ada orang yang mungkin secara sugesti dia udah merasa jenuh beralih ke IG, ada yang merasa jenuh, ada yang menurutnya secara penggunaan atau secara tampilan Instagram lebih menarik dan seterusnya. Dan mungkin sekarang kalau di survei itu lebih banyak kan pengguna TikTok ya, dengan kemudahan-kemudahan tampilan yang diberikan atau proses-proses yang ditawarkan. Yang selanjutnya eh, ada desain software yang baik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak ya? Atau saya teruskan aja dulu ya. Boleh dilanjut, Kalau Pak. ya, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, nyaut aja Bapak Ibu. Karena ini sebenarnya hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kalau kita ingin menjadi seorang programmer atau seorang desain interface, hal-hal seperti ini nih harus diperhatikan. Memang ini penelitian dahulu, tapi sampai sekarang eh, secara ilmiah masih digunakan ketika secara teori masih digunakan ketika kita akan membuat sebuah aplikasi atau tampilan dari desain yang kita harapkan. Desain software yang baik itu yang pertama adalah ada hyper performance. Software yang dibuat mempunyai performa tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. Maksudnya ketika aplikasi itu digunakan, eh, software tersebut dapat berjalan baik, tidak terkendala atau tidak
lambat, dan seterusnya ya. Karena mungkin semakin banyak menu tampilan dengan resolusi yang tinggi, itu tentu memerlukan resource hardware yang tinggi pula ya. Contohnya mungkin sama-sama kita pernah menggunakan ya aplikasi dari Tokopedia. Berapa banyak orang yang menggunakan aplikasi Tokopedia dalam kurun waktu katakan 1 jam lah. Dari jam 9 sampai jam 10. Atau bahkan dari jam eh, malam jam 20 sampai jam 21. Tentu banyak sekali ya. Tapi tentu para desain pembuat Tokopedia sudah memikirkan sejauh mungkin ya, penggunanya berapa juta segala macam, atau bahkan pengguna TikTok ya, itu hampir seluruh dunia didesain sedemikian mungkin sehingga aplikasi atau tampilan desain yang dibuat yang satu dengan yang lainnya itu sama, tidak berubah. Yang kedua adalah mudah digunakan. Software yang dibuat mempunyai is to us seperti yang tadi ya, mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses lama untuk penyesuaian atau ketika kita mempelajari dari software tersebut ya atau aplikasi tersebut. Yang selanjutnya ada penampilan yang baik. Penampilan yang baik ini supaya kita sebagai pengguna nggak merasa jenuh ketika kita menggunakan aplikasi tersebut. Justru kita semakin penasaran ya, semakin tertarik. Ada menu-menu apa saja atau informasi yang kita cari itu apa saja, itu biasanya nggak terasa. Yaitu seperti tadi, seperti kita scroll TikTok, nggak kerasa dari jam 9 tahu-tahu udah jam 11 saja gitu kan. Nggak terasa sama sekali. Coba kalau dibuat ibadah ya, tentu baru 5 menit atau bahkan 10 menit, apalagi sampai setengah jam ya, rasanya udah lama ya. Ada kehandalan seperti yang dibahas di sebelumnya. Sejauh mana software itu dapat diharapkan untuk melakukan fungsi sesuai ketelitian yang diperlukan. Jadi handal, dapat dipercaya ini tentu jadi salah satu bagian penting ketika kita membuat sebuah eh, desain software yang baik ya. Selanjutnya mampu beradaptasi. Sejauh mana software yang dibuat itu mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Seperti upgrade segala macam, kalau ada license segala macam ya. Ini berkaitan sama keterbaharuan dari aplikasi yang kita buat. Dari versi-versinya kan biasanya berubah-ubah ya. Itu apakah eh, software yang kita buat atau aplikasi yang kita buat bisa memungkinkan tidak perlu dibuat ulang ketika upgrade versinya gitu. Software yang dibuat harus mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Jadi alangkah baiknya ketika kita membuat sebuah aplikasi, itu tuh aplikasi dapat kita kombinasikan atau bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan aplikasi yang lain. Seperti contohnya ketika import ekspor data ya, bisa mendukung file Excel biasanya kalau untuk di pekerjaan, bisa juga PDF kan sudah banyak ya, atau dia bisa berinteraksi dengan aplikasi yang lain. Contohnya ketika memang kita bekerja di sebuah perusahaan cabang, aplikasinya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang di pusat, tapi ketika kita mau report
dari aplikasi kita, kirimkan ke aplikasi pusat itu, aplikasi tersebut bisa saling berinteraksi ya. Yang selanjutnya adalah mobility atau mobilitas, software yang dibuat dapat berjalan pada berbagai macam sistem operasi. Seperti yang kita kenal, sistem operasi itu banyak ya. Kalau yang familiar adalah Windows ya. Ada beberapa keputusan di dalam membuat desain. Yang pertama, ketika kita memutuskan membuat sebuah desain adalah aplikasi semakin membesar dan menjadi semakin lambat prosesnya. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi ya tentunya berkaitan sama desain ya, di samping proses simpan data dan yang lainnya ya, alur segala macam. Itu yang pertama adalah berkaitan dengan desain itu sendiri. Jadi tentu ketika semakin banyak proses, semakin banyak informasi yang kita berikan, tentu aplikasi ini lambat laun akan semakin membesar resource-nya. Kita harus menyikapi, tentu ini berkaitan dengan nanti perangkat kerasnya, yang berkaitan dengan perangkat kerasnya, baik itu dengan prosesornya, daya simpannya, VGA-nya, dan seterusnya ya, yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah user interface pada aplikasi semakin kompleks, semakin banyak. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru biasanya menjadi lebih lama ya. Biasa ini dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi lebih melebar. Resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada ini harus diperhatikan. Mengingatkan waktu untuk diperlukan untuk memvalidasi sebuah aplikasi. Ini poin-poin yang kita harus perhatikan ketika kita akan memutuskan di dalam mendesain sebuah aplikasi pesanan dari user atau aplikasi yang mau kita bangun sendiri gitu, untuk konsumsi kita jual dan seterusnya ya. Hal yang harus diperhatikan adalah keenam poin ini. Di dalam aplikasi tentu kita mengenal sebuah desain layout. Model aplikasi ada 3. Yang pertama adalah berbasis dokumen. Aplikasi ini menghasilkan sebuah dokumen berupa file yang nantinya bisa dibuka, bisa dirubah jika diperlukan. Aplikasi berbasis dokumen itu yang seperti yang kita kenal ada dari Microsoft, atau yang desain itu ada Photoshop, ada Corel Draw, dan seterusnya ya. Yang dimaksud berbasis dokumen ini bentuknya memang seperti dokumen ya. Dia bisa diedit, dia bisa ditambahkan segala macam ya, diedit ya. Sedemikian rupa ya, bentuknya biasanya seperti ini. Ada juga yang berbasis non-dokumen. Yang non-dokumen ini, aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah. Contoh dari aplikasi yang berbasis non-dokumen ini ada Microsoft Outlook, ya teman-teman udah biasa ini, MySQL, MIOP, dan seterusnya ya. Ini adalah aplikasi atau desain layout berbasis non-dokumen. Ada juga desain layout berbasis utilitas. Aplikasi ini sifatnya adalah untuk hanya sebagai dukung ya, sifatnya tambahan. Ada kecenderungan aplikasi ini
menekankan pada style di samping fitur aplikasi. Contohnya adalah aplikasi-aplikasi, kalau dulu ya, aplikasi mendengarkan musik itu ada Winamp, ada aplikasi pemutar video, antivirus, dan seterusnya ya. Jadi ini hanya aplikasi utilitas, aplikasi pendukung, hanya untuk membantu kita ketika memang kebutuhannya untuk membersihkan virus ya. Ya kalau sekarang jarang ya virus-virus ya. Nggak seperti dulu gitu tuh, walaupun ada tapi nggak seperti dulu. Sekarang sudah jarang sekali. Kalau dulu banyak sekali bertebaran virus, membuat data kita itu korup, atau data kita itu tidak bisa dibuka, atau data kita itu bisa banyak sekali di dalam drive ya. Pola-pola virus seperti yang itu kan teman-teman juga sudah tahu ya. Biasanya untuk mengamankannya, minimal kita punya antivirus. Pencegahan pertamanya minimal kita punya antivirus. Dengan catatan kita juga perlu dalam secara penggunaannya, nggak boleh jorok itu nggak boleh. Asal konfliknya ketika kita berselancar di dunia maya. Biasanya bahkan banyak iklan-iklan itu justru ada yang nakal itu secara otomatis komputer kita atau laptop kita eh, terkena virus. Ada dua pendekatan di dalam merancang sebuah tampilan desain seperti yang di awal ya, UCD yang di awal tadi. Yang kedua adalah User Design Approach, pendekatan perancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user. Programmer berusaha membuat interface sebaik mungkin berdasarkan pengalaman setelah jadi diberikan kepada user. Ini lebih menekankan kepada pengalaman-pengalaman si pembuat ya, si pembuat dari perancang desain itu sendiri. Kalau UCD yang ada 4 poin itu, pendekatan perancangan pengguna merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan filosofi dari perancangan itu sendiri. Konsepnya, user menjadi pusat dalam proses pengembangan sistem, dan tujuan-tujuan atau sifat konteks di lingkungan semua didasarkan dari pengalaman dari si pengguna tersebut. Prinsip dan petunjuk dari sebuah perancangan. Yang pertama ada urutan perancangan. Di dalam urutan perancangan ini biasanya ada beberapa pilihan ya. Pilihan ragam dialog, struktur dari dialog itu sendiri, ada format perancangan, perancangan dari sebuah penanganan insiden kesalahan, perancangan dari sebuah struktur data yang mau kita buat gitu tuh ya. Yang kedua adalah perancangan tampilan sebuah teks. Teks apa yang akan kita buat? Fontnya ukurannya berapa? Tampilannya seperti apa? Penyajiannya gimana? Pengelompokannya yang baik itu seperti apa dan seterusnya ya. Relevansi dengan tampilan itu bagaimana? Yang selanjutnya ada perancangan tampilan berbasis grafis. Tentu ini yang ditekankan supaya aplikasi yang atau web yang kita buat tampilannya semakin menarik. Yang pertama ada ilusi pada objek-objek. Kalau dulu bisa menggunakan flash ya, supaya tampilannya lebih menarik ya, tapi sekarang itu jarang. Yang kedua adalah urutan visual atau fokus pengguna. Jadi dalam aplikasi tersebut supaya memanipulasi pengguna supaya diarahkan kepada menu tertentu. Itu biasanya ada teknik-teknik yang dibuat supaya pengguna itu fokus ke dalam
tampilan rancangan desain yang kita buat. Ada struktur internal juga, ada kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Tentunya kesesuaian ini disesuaikan dengan media yang kita buat ya. Ada waktu tanggap, ada proses informasi penanganan kesalahan. Jadi penanganan kesalahan itu dibagi dua. Yang pertama adalah compile time error, yang kedua adalah runtime error atau fatal error dari si aplikasi tersebut. Ini diperlukan supaya tampilan desain yang kita buat memiliki keefektifan, keefisienan, dan mungkin memberikan kepercayaan kepada pengguna supaya pengguna kerasa nyaman. Ya kalau memang aplikasi itu sedang maintenance segala macam, ya tinggal disampaikan ya dalam proses maintenance dan seterusnya supaya tidak si pengguna itu menunggu tampilan yang informasi yang diharapkan itu katakan sedang maintenance ya tidak perlu ditampilkan ya. Nah ini adalah piranti bantu sederhana. Piranti bantu yang dijelaskan hanya berbentuk lembaran kosong biasanya ya dengan lembar kerja tampilan yang disajikan atas 4 bagian. Ini sama seperti tampilan di sebuah website atau ya tampilan sebuah website ya. Yang pertama adalah ada nomor lembar kerja. Yang kedua adalah bagian dari tampilan. Yang selanjutnya ada navigasi. Yang terakhir adalah ada keterangan atau informasi. Minimal 4 poin ini ada supaya bisa memberikan penjelasan kepada si pengguna bahwa dia sedang berada di lembar kerja berapa. Bagian tampilannya juga harus informatif atau menyajikan sesuatu informasi yang dapat mudah dipahami. Ada navigasi juga ketika memang dia membutuhkan scroll ke bawah ke samping supaya ketika ada tulisan yang terpotong atau kolom yang ada di bawahnya itu bisa diisi ya. Jadi mungkin yang terbiasa dengan keyboard juga bisa, nggak mesti pakai mouse ya. Ada navigasi, ada keterangan yang disampaikan. Ini tuh diisinya menggunakan teks atau angka. Untuk pengisian alamat, apakah hanya teks ataukah dengan angka kayak nomor rumah dan seterusnya ya. Nah ini adalah yang dimaksud piranti bantu sederhana, minimal tampilan dari sebuah aplikasi atau web yang kita buat itu minimal mencakup keempat poin ini. Cara garis besar mencakup 4 poin ini. Yang pertama adalah nomor lembar kerja, bisa dibilang juga judul, tampilannya seperti apa, ada navigasi yang dapat kita gunakan untuk menggeser ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Yang selanjutnya, kita bisa memberikan keterangan-keterangan jika diperlukan. Ada hal-hal yang memang supaya si pengisi atau si user tidak bingung. Selanjutnya ada desain jaringan semantik tampilan. Dipakai untuk mempermudah programmer saat menulis program untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja. Pada jaringan semantik, tampilan terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah nomor tampilan, bisa diberi notasi dan lingkaran biasanya.
dan terisi dan transisi yang menyebabkan pindahan ketampilan yang lain. Bisa diberi notasi atau dengan panah. Jadi yang terbiasa dengan membuat program biasanya sudah terbiasa ketika ingin membuat suatu desain tampilan. Biasanya kalau tidak dengan sketsa seperti ini akan membuatnya kurang lebih begini juga bisa ya. Di sini disebutkan contohnya adalah burung. Burung itu memiliki kaki dan berjumlah 2. Sedangkan burung juga memiliki sayap dan bisa terbang. Kalau seandainya ada kita mau menampilkan menu selanjutnya atau tampilan menu yang lain yang menggambarkan jenis yang berbeda, itu juga ada di sini ada manusia. Manusia itu memiliki kaki dan jumlahnya 2, menyukai buah-buahan. Tentu dia tidak berkorelasi dengan menu-menu yang lainnya ya. Nggak mungkin manusia bertelur atau bisa berkicau mungkin. Kita bisa menirukan suara kicau, tapi kita tentu tidak mempunyai sayap, apalagi kita bisa terbang ya, kecuali kita dibantu oleh alat. Itu adalah yang dimaksud jaringan tampilan semantik ya, seperti itu. Untuk nanti UTS-nya, teman-teman hanya akan saya kasih soal dari pertemuan kali ini. Karena di pertemuan sebelumnya dari soal atau dari tugas yang teman-teman buat, saya rasa kemarin teman-teman sudah sangat memahami sekali dari tugas tersebut. Banyak yang saya baca itu jawabannya baik sekali, walaupun ada yang sama ya. Banyak jawabannya itu kurang lebih mirip-mirip sama. Saya prediksi mungkin ya teman-teman juga banyak lihat di apa ya, di menu PPT atau bahkan di browsing di Google ya, seperti itu. Tapi tidak masalah. Insya Allah tidak mengurangi nilai teman-teman yang sudah menjawab soal tersebut. Saya apresiasi karena saya yakin proses belajar mengajar dan pemahaman itu nggak melulu datang dari si pengajar. Kita bisa belajar itu dari medianya apa saja, atau bahkan dari ngobrol dengan teman pun kita bisa dapat ilmu ya. Seperti itu. Yang penting teman-teman ada usaha untuk menjawab, saya sangat apresiasi sekali. Jadi untuk ujian tengah semester, materi yang akan saya berikan atau soalnya kemungkinan hanya di PPT ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung terkait desain interface? Itu bagi teman-teman desain ya, berbicara tentang desain itu pasti lebih mudah sekali dibanding membuat sebuah coding ya. Bisa Mbak Rafifa, bisa diunduh lewat e-learning. Cuma saya itu kok ketika login adanya
hanya semester 6 ya. Semester 4-nya kok saya nggak bisa login. Nanti saya coba tanya ke akademik, eh, karena di saya itu untuk e-learningnya hanya muncul yang semester 6. Ini di saya itu Pak Arya Davin juga bingung kemarin kok di tampilan saya berbeda. Oh ternyata di saya mah tampilannya itu hanya untuk semester 6. Semester 4 ini tuh nggak ada. Nanti saya tanya dulu ke bagian akademik ya. Baik, Pak. Teman-teman Mbak Rafifa ini ada yang masuk nggak Mbak? Nggak ada ya. Ah, banyak, Pak. Banyak. Mbak Rafifa emang kelas karyawan ya? Iya, Pak, benar. TI karyawan. Gitu, iya. Pertanyaan lagi terkait mau terkait temuan kali ini atau pertemuan selanjutnya. Tapi eh, nanti yang akan dipuaskan adalah yang di UTS-kan adalah pertemuan kali ini. Apakah cukup, teman-teman? Fatah? Cukup, Pak. Jangan tidur, tak? Siap, Pak. Kalau cukup, nggak ada pertanyaan. Kita akhiri ya pertemuan kali ini ya. Atau kalau ada pertanyaan, monggo teman-teman. Atau ada yang mau nge-share pengalaman buat desain website atau mobile, monggo. Mbak Saida, teman-teman Mbak Saida mana? Kayak Kang Salman nggak ada ya? Eh, nggak ada, Pak. Kan ini, Pak, untuk semester 4 mata kuliah interaksi manusia itu hanya SI saja, Pak. Oh, cuma SE ya? Iya, Pak. Oh, siapa aja? Untuk SI di kelas reguler hanya saya, Pak. Oh, iya, iya. Oh iya, ada Mas Haji Sabto juga hadir ya, Mas Haji Sabto. Iya, Terima Pak. kasih Baru hadir. aja. Iya, nggak Baru aja apa-apa. masuk lagi. Nggak apa-apa. Eh, Terkait tugas, saya kan banyak yang nyusul ya, Pak. Masih belum ya? Itu gimana tuh, Pak?
Yang tugas terakhir ini aja baru sampai nomor 2. Pak, nanti saya balas WA-nya ya. Oh iya, oke Pak. Ya. Terima kasih. Baru WA saya baru tahu kalau Mas Aji WA. Enggak, baru aja emang. So, baru aja ya. Iya. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman, saya rasa cukup ya. Atau kalau nggak ada teman-teman mau nge-share gitu pengalaman-pengalamannya, saya rasa cukup ya. Intinya di dalam mendesain sebuah tampilan yang harus diperhatikan adalah keefektifannya, keefisienannya, dan kenyamanannya. Khususnya yang terpenting adalah ketika kita seorang programmer, pesanan yang diinginkan oleh si user itu seperti apa. Menurut kita baik, belum tentu menurut si pemilik atau si pemesan itu baik juga ya. Kadang kita memang idealis itu ketika memang produk yang kita keluarkan itu konsumsinya adalah untuk bebas, bukan pemesan dari perusahaan atau pemesan dari perorangan ya. Jadi idealisme itu datang ketika memang kita membuat sebuah desain aplikasi itu memang peruntukannya buat ya umum aja pengguna gitu. Kita tidak bisa idealis ketika memang jasa kita dibayar untuk mengerjakan sesuatu ya. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas waktu teman-teman. Kita akhiri boleh pertemuan kali ini? Halo teman-teman. Cukup ya? Bisa. Ya cukup ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman, Pak Gali, Pak Alek, Mbak Ria, Mbak Rafifa, Mbak Saida, dan semuanya, Pak Haji Sabto, selamat datang, semangat. Mudah-mudahan bisa continue, bisa istiqomah ya, Mas Haji. Iya. Iya, Ya, terima kasih Pak. ya, sama-sama Iya. Mas Haji. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Malam, Selamat Pak. malam Pak. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih.